Oke, kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini lancar nggak ya teman-teman? Lancar, Mas. Oke. Sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah untuk siang hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun untuk siang hari ini kita lewat Zoom ya teman-teman karena ada beberapa hal dan insya Allah ini adalah pertemuan sebelum terakhir ya, karena insya Allah pekan depan itu pertemuan terakhir gitu. Dan untuk materinya kali ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran dan sains modern. Oke, sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Oke, insya Allah untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan tema ini dan insya Allah nggak akan lama gitu ya. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Oke, ini terkait dengan Al-Quran dan sains modern. Yang pertama ada terkait dengan Darwin teori, ya, teori Darwin. Itu dia mengembangkan teori bahwasanya keberadaan tanpa pencipta dan juga manusia berevolusi dari kera dan ada urutan ras manusia. Walaupun sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah itu sebenarnya itu Darwin itu hanya apa namanya? Dia itu hanya mengemukakan terkait dengan uh, evolusi gitu ya. Dan dia tidak mengemukakan teori secara gamblang terkait dengan manusia dari kera. Tapi saya lupa itu ada orang lain gitu ya yang mengemukakan demikian. Nah, terkait dengan teori Darwin ini ada tiga hal. Yang pertama, teori mengakar pada kekafiran pada Tuhan. Gitu. Kemudian yang kedua, mewarnai warna ilmiah yang salah tentang kepercayaan. Yang ketiga, ateisme Darwin mengatakan bahwa manusia adalah berevolusi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, walaupun saya kurang setuju dengan hal ini gitu. Karena yang mengatakan manusia evolusi dari kera itu bukan Darwin. Di dalam surat Nuh disebutkan waqad khalaqakum atwara, dan sungguh telah menciptakan siapa Allah kum terhadap kalian atwara secara bertahap. Seperti itu. Kemudian keajaiban ilmiah dalam Al-Quran itu diantaranya di dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina, kami akan menampakkan him terhadap mereka ayatina, tanda-tanda kami fil afaq di ufuk wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka, hatta sampai yatabina lahum, jelas bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Allah itu al-haq, yang maha benar. Nah, di sini ada kata fil afaq, yaitu mencakup langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, pohon, dan tumbuhan, serta keajaiban atas dan bawah lainnya. Itu fil afaq. Kemudian kalau wafi anfusihim, itu adalah keajaiban kuasa Allah dalam menciptakan dan membentuknya. Nah, keajaiban ilmiah itu menceritakan Al-Quran atau Sunnah Nabi, sebuah fakta yang telah dibuktikan oleh ilmu empiris dan terbukti bahwa tidak mungkin untuk mewujudkannya dengan cara manusia pada zaman Rasul. Jadi kalau di dalam surat itu, dalam surat
saya agak lupa apa ya, mungkin Al-Furqan itu disebutkan, atau surat Ar-Rahman ya, itu terkait dengan dua laut yang bertemu, dan itu tampak tanpa adanya apa ya, penghalang yang nyata, tapi itu berdampingan gitu. Kemudian ini terkait dengan konsep Al-Quran dan sains modern. Itu yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang menuntun manusia kepada penciptanya, karena Al-Quran itu sebagai hudan, yaitu petunjuk. Nah, kemudian pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang komprehensif. Dan ini udah kita bahas kemarin ya, terkait dengan ilmu Allah di materi iman pada takdir. Itu kan ada terkait dengan ilmu Allah, yaitu Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di seluruh alam ini. Termasuk juga Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, apa dampaknya. Nah, itu Allah juga tahu. Kemudian yang ketiga, firman Allah itu qat'i dan tegas. Ya. Nah, ini ada dua kaidah, yaitu yang kaidah pertama, kita mungkin tidak mengetahui penafsiran yang tepat dari ayat Al-Quran, sehingga kita tidak boleh menganggap ayat itu selain yang mengandung konotasi dan makna, dan mendasarkan keyakinan kita pada bahasa fakta-fakta ilmiah. Kemudian yang kaidah yang kedua adalah, jika teori ilmiah sepenuhnya sesuai dengan Al-Quran, maka dapat digunakan. Tapi jika secara eksplisit atau secara terang-terangan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tidak dapat mempercayai kebenarannya. Ini dua kaidah dalam hal hubungan antara Al-Quran dan sains modern. Nah, ini ada juga konsep Al-Quran, ada rahmat Allah, yaitu manusia tidak dihukum sampai Allah mengirim utusan untuk membimbing mereka ke jalan petunjuk dan untuk memperingatkan mereka tentang jalan godaan. Dalam surah Al-Isra itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengirim seorang utusan. Kemudian kita lihat di kaum zaman dahulu, itu tiada kaum pada zaman dahulu yang ditinggalkan tanpa risalah dan tanpa seorang nabi rasul pun. Yang mana Rasul itu bersabda bahwasanya sesungguhnya kami telah mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada satu umat pun kecuali ada pemberi peringatan darinya. Nah, kemudian terkait dengan umat yang durhaka, maka ada beberapa kaum yang menyangkal dan tidak percaya pada para rasul. Nah, maka Allah mendukung para rasul itu dengan mukjizat yang mempesona dengan membuktikan ketulusan kenabian mereka yang dengannya Allah mengutus mereka. Kemudian terkait dengan mukjizat Rasul, itu setiap Rasul itu diberikan mukjizat indrawi yang sesuai dengan kekhususan pesannya dan keterbatasannya dalam waktu, tempat, dan bangsa. Nah, ini kalau kita lihat ya, di dalam Rasul yang terdahulu itu, misalnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu kan beliau hidup di zaman di mana pengobatan itu sangat apa ya, berkembang pesat gitu ya. Maka mukjizat yang diberikan pada Nabi Isa itu adalah terkait dengan kesehatan gitu ya. Kemudian juga misalnya Nabi Muhammad ya, itu beliau hidup di kaum yang sangat menjunjung tinggi yang namanya sastra. Maka mukjizat terbesar beliau itu adalah Al-Quran. Itu. Nah, kemudian Rasulullah berkata,
Tidak ada nabi di antara para nabi yang tidak diberikan sejumlah ayat yang serupa dengannya. Manusia telah beriman padanya, tapi apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadaku. Maka aku berharap bahwa aku adalah orang yang paling banyak diikuti pada hari kiamat nanti. Itu. Nah, kemudian ini ada peta konsep ya terkait dengan tadi itu. Eh, Al-Quran sebagai mukjizat itu ada di dalamnya terkait dengan keajaiban geografis, kemudian keajaiban retoris atau dari sisi bahasa, sastra gitu ya. Kemudian keajaiban ilmiah dan juga jenis lainnya seperti mukjizat legislatif, kemudian mukjizat metafisik, yakni yang tidak bisa kita nampak ya. Kemudian mukjizat psikologis. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita akan merasa tenang gitu ya. Nah ini ada tiga fungsinya. Yang pertama membuktikan kebenaran yang diturunkan Allah. Kemudian yang kedua adalah membuktikan kenabian Muhammad SAW. Yang ketiga sesuai dengan konteks zaman. Nah Al-Quran itu menginformasikan tentang peristiwa sebelumnya, kontemporer, yaitu yang ada pada zaman sekarang, dan juga masa depan yang tidak disaksikan oleh Nabi SAW dan tidak ada cara baginya untuk mengetahui tentang mereka. Berita yang akurat dan benar dengan cara yang manusia tidak dapat menemukannya gitu ya. Jadi ada gitu ya dalam Al-Quran itu beberapa ayat itu yang uh, membuat orang zaman itu takjub gitu. Karena itu belum pernah mereka temui gitu. Nah ini terkait dengan keotentikan Al-Quran itu Allah itu memberikan tantangan pada kaum Quraisy ya, yang mana mereka itu adalah suatu kaum yang punya sastra dalam Arab yang paling tinggi gitu. Nah itu ada tiga level tantangan. Yang pertama, yang paling berat yaitu Allah tantang mereka untuk mendengarkan semisal Al-Quran gitu. Itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 88. Walaupun itu seandainya semua manusia itu berkumpul gitu ya, itu nggak akan bisa untuk membuat semisal Al-Quran kalau mereka itu eh, sama-sama bekerja sama dengan mendatangkan ahli-ahlinya gitu. Nah kemudian karena nggak mampu, maka tantangan pun diturunkan. Itu Allah menantang mereka mendatangkan 10 surat. Nah ini pun mereka tidak mampu. Nah yang terakhir Allah menentang mereka meskipun berserikat. Nah ini pun juga tidak mampu seperti itu. Nah itu untuk dalilnya itu bisa teman-teman baca ya itu di dalam surat Hud ayat 13 sampai 14, kemudian Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Nah itu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya kita tahu terkait dengan korelasi antara Al-Quran dan sains modern itu? Nah, yang pertama itu adalah membuktikan kebenaran dari Al-Quran yang mulia. Karena Al-Quran ini itu bukan karena karangan manusia, tapi Al-Quran itu adalah eh, firman Allah, gitu ya, kalamullah gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sering mengikuti berita sekarang itu ya, yang di salah satu apa ya, di salah satu tempat itu mengatakan eh, bahwasanya Al-Quran itu hanyalah perkataan Rasulullah. Nah itu kan salah gitu, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya itu beliau itu seorang yang umi, artinya beliau tidak bisa membaca dan juga menulis gitu. Kemudian sisi umi itu sebenarnya itu adalah kelebihan bagi beliau karena
orang akan mengetahui bahwasanya nggak mungkin Nabi menciptakan Al-Quran gitu, karena beliau punya eh, keterbatasan itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keimanan orang yang beriman. Nah, yang ketiga itu memperbaiki jalannya ilmu eksperimental di dunia. Dan itu kan dengan adanya kita melihat dan merenungi ayat-ayat Quran itu, kita bisa apa namanya memotivasi gitu ya, dan mendorong mereka untuk menemukan rahasia alam semesta. Jadi ada beberapa isyarat yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu yang hari ini tuh banyak terwujud gitu ya. Banyak ditemukan dengan melalui berbagai riset gitu. Nah, contohnya wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata. Eh, Nah, ini sebenarnya saya kurang setuju ya terkait dengan hal ini. Di mana di situ dikatakan bahwasanya ayat itu mengindikasikan bahwa bumi datar dan tidak bulat. Nah, itu kalau teman-teman baca di bukunya Zakir Naik gitu, eh, saya lupa judulnya apa itu. Pokoknya itu terkait dengan Al-Quran dan sains itu. Nah, itu disebutkan bahwasanya menghampar luas itu kalau apa namanya, kalau dari jauh maka akan tampak wujud aslinya. Dan memang bumi itu eh, bukan bulat secara secara sempurna, tapi ada beberapa sisi yang agak lonjong seperti itu. Nah, di sini dijelaskan percaya bahwa bumi itu bulat atau datar itu tidak mempengaruhi syariat seperti itu. Science in the Quran. Ya kayaknya itu judulnya, itu kayaknya judulnya. Saya agak lupa juga. Kemudian Al-Quran dan sains modern. Nah, ini ada konsepnya. Yang pertama, konteks Quran. Yang pertama, kita menerima bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Yang kedua, kepatuhan pada fakta ilmiah. Yang ketiga, kepastian ketidakmungkinan tabrakan antara fakta Quran dan fakta ilmiah. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kemudian komitmen pada semantik dan aturan bahasa Arab. Nah, ini terkait dengan nahwu, sorof, kemudian balaghah dan ilmu-ilmu sastra Arab lainnya gitu ya. Kemudian mengetahui dan mengamati keluasan gaya Al-Quran. Nah, itu eh, disimpulkan ada tiga. Yang pertama, mukjizat ilmiah sesuai sifat zamannya. Kemudian bukti dan fakta ilmiah ditemukan ilmu pengetahuan modern. Nah, itu memerlukan sarana mengetahui yang tidak diketahui. Contohnya, Quran itu berbicara terkait dengan apa namanya, atom ya. Bahwasanya atom itu kalau zaman dahulu kan orang menganggap bahwasanya atom itu partikel paling kecil. Tapi ternyata di dalam atom itu masih ada lagi partikel yang kecil, ada elektron itu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah diisyaratkan dalam Quran gitu. Nah, itu kan baru terbukti karena adanya sarana untuk mengetahui yang tidak diketahui. Nah, itu kan teman-teman bisa ngecek ya kalau di pelajaran kimia itu terkait dengan sejarah perkembangan dari atom. Nah, kemudian ini ada beberapa ayat yang apa namanya eh, menunjukkan terkait dengan sains modern gitu ya. Nah, di sini pengukuran baru ini pada tahun 2007 menunjukkan bahwa ada penurunan pada pengukuran sebelumnya. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah itu penurunan nyata atau karena pengembangan alat ukur. Nah, itu dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-41. Kemudian terkait dengan ilmu kelautan misalnya. Itu ada gelombang dalam
laut yang oleh para ilmuwan itu disebut dengan arus internal. Dan gelombang ini itu berenang dalam kegelapan total dan tidak ada yang menyadarinya pada saat Al-Quran diturunkan. Nah, itu dalam surat An-Nur ayat 40. Kemudian di sini para ilmuwan baru-baru ini menyatakan bahwasanya petir tidak terjadi kecuali di lingkungan badai di mana batu-batu es terbentuk. Inilah yang dicapai oleh para ilmuwan pada tahun 2007. Nah, itu ada dalam surat An-Nur ayat 43. Kemudian nah ini tadi itu di daerah di mana sungai segar mengalir ke laut asin untuk membentuk tanah genting yang oleh para ilmuwan disebut front garam, memisahkan air tawar dari air asin. Nah itu ada di saya lupa sebenarnya tempatnya itu. Pokoknya itu beda banget pertemuan antara sungai dengan laut. Yang satu warna coklat gitu, yang satu warnanya itu biru. Dan mereka itu apa ya berdampingan gitu, kayak ada yang memisahkannya gitu. Nah itu sudah diisyaratkan pada surat Al-Furqan ayat 53. Kemudian nah ini terkait dengan apa namanya bidang medis ya. Wal walidat yaitu ibu itu menyusui auladahunna terhadap anak mereka haulaini kamilaini 2 tahun secara penuh. Nah pada konferensi medis terakhir para dokter memutuskan setelah pengalaman panjang bahwa sangat perlu bagi anak untuk disusui selama 2 tahun penuh karena sistem kekebalan belum sepenuhnya berkembang sampai setelah 2 tahun. Nah itu kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 233 gitu. Kemudian yang berikutnya ditemukan bahwa ada lubang hitam black hole ya yang mengisi alam semesta dan karakteristiknya adalah mereka tidak terlihat, kemudian bergerak dengan cepat dan menyapu dan menarik semua yang mereka temui. Bahkan disebutkan itu cahaya pun juga eh, tidak lepas gitu. Nah itu diisyaratkan dalam surat At-Takwir ayat 15 sampai 16. Nah ini di ilmu astronomi dan fisika itu biasanya dibahas terkait dengan black hole. Kemudian ditemukan bahwa semua lautan di dunia ini memiliki celah di dasarnya yang mengalirkan lava yang menyala yang melindungi air laut. Nah itu dalam surat At-Takwir 6. Kemudian ada juga dalam An-Naba ayat 6 sampai 7 itu semua gunung di dunia itu punya akar yang memanjang jauh di bawah tanah. Bahkan gunung es pun punya akar ini gitu. Apa ya? Setelah itu kayak jalur lava atau gimana? Saya agak lupa. Ini kalau nggak salah itu di geografi itu pernah dibahas itu. Kemudian dalam An-Naml ayat 88 misalnya, gunung-gunung yang kita anggap diam dan tidak bergerak menjadi jelas bagi para ilmuwan bahwa mereka selalu bergerak dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun gitu. Dan ini pun diisyaratkan dalam surat An-Naml ayat 88. Kemudian dalam surat An-Najm ayat 43 itu janin mulai tertawa saat berada dalam rahim ibunya. Kemudian mulai menangis sejak saat pertama kemunculan di dunia ini. Nah ini yang tadi ya yang atom tadi itu dalam surat Yunus ayat 61. Jadi di dalam atom itu masih ada partikel kecil berupa proton, kemudian neutron dan elektron gitu ya. Kemudian kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu disebutkan bahwasanya mengisyaratkan bahwa para sarjana pemrograman linguistik tingkat lanjut
mengonfirmasi bahwa cara terbaik dan tercepat untuk mengobati kecemasan adalah dengan menganggap apa yang terjadi pada Anda sebagai baik, tidak betul apapun. Nah, ini kalau dari sisi psikologis ya, kita menganggap bahwasanya eh, hal yang kita alami itu baik, maka itu akan eh, bisa mengobati kecemasan gitu. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan. Nanti teman-teman bisa kalau mau lebih dalam lagi itu yang terkait dengan bukunya Zakir gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman baca di situ nanti. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin. Oke, ini yang nggak hadir itu Uwais sama siapa nih? Uwais sama Yazid Faiz. Oh, sama Faiz ya ini ya, yang nggak hadir. Mungkin Uwais baru ya tahu lah. Tadi habis itu. Oke, insya Allah untuk pekan depan nanti kita coba apa namanya eh, offline ya. Coba offline dulu nanti. Kalau misal nggak bisa nanti kita eh, online lagi gitu via Zoom. Gitu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Eh, ini benar nggak ada pertanyaan? Kalau semisal nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan sekian ya teman-teman. Jangan lupa untuk apa namanya eh tilawahnya ya. Oh iya, lupa nanya itu. Gimana kabar tilawahnya teman-teman? Udah ada apa namanya peningkatan apa enggak nih? Abi, Faris, Imad, mana ada? Kalau saya masih di situ-situ aja Mas, masih kayak baca paling 2 sampai 4. 4 halaman, 2 halaman sampai 4 halaman. Ya, yang nggak apa-apa sih. Penting apa ya? Dirutinkan aja gitu. Kemudian untuk sholatnya gimana? Masalah sholatnya gimana? Apakah udah eh, masih on time kah atau mungkin ada keterlambatan? Aman Mas, sholat. Oke. Oh iya, untuk hafalannya gimana? Ada peningkatan? Dikit Mas. Ya pokoknya ya teman-teman. Nanti eh, walaupun saya jarang ngecek hafalan sama tilawah, nanti teman-teman eh, karena ini udah levelnya menengah ya, itu eh, bisa teman-teman eh, improve lah sendiri gitu. Misalnya eh, antara maghrib sampai isya itu kan bisa untuk tilawah itu paling enggak dapat berapa ya itu? Bisa dapat setengah juz tuh kalau rutin digunakan.
Nah, pokoknya kita jangan sampai ada satu hari itu kita nggak ngaji gitu ya, nggak baca Al-Quran. Kemudian juga eh, nggak apa ya, sholatnya itu kualitasnya masih kurang bagus gitu ya. Misalnya ya dengan sholat di rumah tanpa udur gitu ya. Misalnya nggak ada halangan apa-apa gitu. Karena hanya apa ya, kita malas saja terus sholatnya akhirnya di kamar gitu ya. Atau misalnya eh, baru mager gitu, malas keluar kamar. Nah itu usahakan untuk dihindari gitu. Nah pokoknya untuk sholat itu tolong dijaga teman-teman, karena itu adalah amal ibadah pertama yang akan dihisab itu. Nah mungkin untuk taklim kali ini cukup sekian. Setelah ini teman-teman bisa istirahat ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pekan depan itu kita coba eh, di hari Sabtu dulu ya. Hari Sabtu dulu. Nanti kalau semisal Sabtu nggak bisa, nanti coba kita cari hari yang lain gitu. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.